Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dari Solder Amatir. Oke, kali ini saya mempunyai kasus Vivo V5 dengan kasus saat kita cas itu handphonenya restart ya. Kita cek dengan charger, ternyata handphonenya itu restart. Dan saat kita on ternyata juga tidak mau menyala. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Kita lepas dulu SIM tray-nya. Kita lepas dulu. Dan ternyata saat saya mau melepas konektor SIM-nya, ternyata SIM tray-nya itu sudah rusak ya. Jadi harus kita lepas langsung dari SIM tray tersebut. Dan pada saat proses pembongkarannya ternyata bodinya juga sudah mulai rapuh ya, karena maklum HP lama ya. Kita lepas pelan-pelan karena casingnya ini sudah mulai rapuh ya, atau backdoornya ini sudah mulai rapuh. Lalu seperti biasa kita bantu dengan alat congkelan dengan cara pelan-pelan saja, dengan cara santai, supaya nantinya tidak menambah rusak di backdoor handphone tersebut. Oke, setelah terlepas, utamakan saya lepas dulu ya di bagian fleksibel on off dan power dari HP Vivo V5 ini. Dan ternyata setelah saya cek di bagian tombol on off ya, utamanya di Vivo V5 ini ternyata juga sudah mulai rusak. Lalu kita coba cas tanpa kita memasang fleksibel tombol dari Vivo V5 ini, dan ternyata tidak mau menyala ya. Setelah itu coba kita lepas, lalu kita coba untuk melepas kaleng penutup baterai ya, dan juga kaleng penutup LCD dan lain sebagainya. Kita lepas dulu. Oke, setelah kita lepas semua bautnya ya, tinggal kita ambil kaleng penutup dari baterai ya. Setelah itu kita coba hubungkan ke charger ya, apakah keluaran tegangan dari pipetnya itu keluar. Untuk mengetesnya coba kita hubungkan ke charger dulu, lalu kita kejutkan baterainya dengan cara kita memasang charger tanpa baterai kurang lebih selama 1 detik, dan kita tempelkan baterainya secara langsung ya. Dan ternyata memang masih belum muncul juga. Selanjutnya kita coba cek tegangan pipet menggunakan multitester digital dengan cara kita hubungkan charger ke konektor cas ya, dan kita cek apakah di pipet baterai Vivo V5 ini keluar, khususnya di konektor baterainya. Dan ternyata tidak keluar ya, tidak keluar tegangan sama sekali. Di VBUS-nya juga tidak keluar tegangan 5 volt ya. Ternyata tidak keluar. Lalu saya putuskan untuk saya cek di konektor PCB HP ya, khususnya di konektor charger, apakah konektor chargernya itu bermasalah. Kita bongkar dan kita lepas di bagian speakernya ya, untuk mengecek apakah konektor
chargernya ini bermasalah. Kita lepas dulu semua baut-bautnya. Dan setelah kita lepas, ternyata kondisi konektor chargernya itu masih bagus ya, dan kita coba colokan ke charger lagi. Kita cek apakah vibasnya itu keluar, dan ternyata masih tidak keluar. Dan setelah itu coba saya cek ya, saya lihat di bagian charger ternyata itu belum terpasang ya teman-teman. Saya lupa, belum saya tempelkan ke power, makanya ya nggak mungkin keluar ya. Di charger tadi ketarik, setelah saya pasang lagi chargernya dan ternyata keluar vibasnya 5 volt. Dan kita cek di vibet baterai ya, ternyata juga keluar ya di tegangan 4,2 volt. Ya setelah seperti itu saya pasang kembali. Pasang kembali di bagian speakernya. Saya pasang kembali baut-bautnya. Saya pasang semuanya, jangan sampai ada yang lupa ya baut-bautnya. Setelah itu tinggal kita pasang kembali baterainya dan coba kita hubungkan ke charger lagi tanpa kita memasang fleksibel power volume ya di Vivo V5 ini. Dan apakah restart lagi, kita coba tunggu, dan ternyata mau mengecas ya. Jadi fix ini permasalahannya itu ada di tombol power di HP Vivo V5 ini. Selanjutnya kita lepas ya fleksibel power dan volume di Vivo V5 ini. Dan memang sudah rusak ya, dan memang harus kita ganti. Tapi karena berhubung saya tidak sedang stok ya, stoknya itu sedang kosong, untuk satu paketnya kita putuskan untuk mengganti tombol powernya saja ya. Kita tempelkan fleksibel on off nya ini ke solder kita, lalu tinggal kita geser ya. Setelah timahnya cair kita geser dan kita lepas, dan seperti itulah penampakannya. Tapi sekali lagi mohon maaf, itu kamera saya tidak mau fokus ya. Itu ada 4 titik jalur ya, cuma setelah saya cek ternyata jalur kiri kanan, khususnya di atas bawahnya itu satu jalur ya. Di bagian kiri itu ada 2 titik, atas dan bawah itu satu jalur, sebaliknya di sebelah kanan pun seperti itu. Lalu saya ganti ya di tombol on off nya itu dengan yang baru. Untuk proses pemasangannya itu sangat mudah ya.
tinggal kita tempelkan saja fleksibel on off nya ini ke body solder. Setelah timahnya mencair, tinggal kita tempelkan saja dengan cara seperti itu. Oke, kita paskan, dan setelah pas sudah menempel seperti itu, tinggal kita coba cek apakah sudah dingin, apakah sudah menempel dengan sempurna. Bila sudah menempel dengan sempurna, tinggal kita pasangkan kembali ke handphone ya. Kita pasangkan kembali dan kita hubungkan kembali apakah handphone ini akan restart kembali atau tidak. Oke, kita hubungkan ke charger kembali ya, apakah restart lagi atau tidak. Dan ternyata mau mengecas ya. Lalu untuk mengecek apakah tombol on off nya ini berhasil kita pasang, coba kita tekan tombol powernya, dan alhamdulillah mau menyala ya. Dan proses reparasi kita hari ini berarti permasalahannya itu ada di tombol power ya, khususnya di HP Vivo V5 ini. Dan oke, alhamdulillah sudah mau menyala, sudah mau sampai menu. Karena sudah dirasa sudah sembuh ya penyakitnya, tinggal kita rakit kembali HP-nya ini. Kita pasang kembali kaleng penutup konektor baterainya. Dan bautnya jangan lupa untuk kita kasih atau kita pasang kembali. Dan jangan sampai tertukar ya. Jadi kebetulan ada baut yang bukan ukurannya, dan ini juga bukan ukurannya juga ya. Dan saya baru lalu saya lepas kembali karena takutnya nanti malah membuat drat di bezel mesinnya ini malah menjadi rusak. Oke, saat kita perakitkan kembali, jangan lupa untuk fleksibel power dan volumenya untuk kita kasih lem. Saya menggunakan lem LCD untuk proses pemasangan tombol fleksibel power dan volumenya di HP ini. Tinggal kita pasang kembali backdoor dari HP Vivo nya ini, dan karena bodinya sudah mulai rapuh ya, jadi kita tidak bisa menutup dengan rapat ya. Tidak dapat menutup dengan rapat, tidak dapat tertutup dengan sempurna.
Oke, SIM tray-nya kita pasang kembali. Dan kita cas kembali, dan alhamdulillah penyakit sudah sembuh. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih.